dan insinyur nasional yang selalu disebut oleh ketum kita Insinyur Nusantara dalam menghadapi era baru. Hadirin sekalian, PLTN menuntut rantai pasok yang kuat. Sekali lagi, tadi disampaikan oleh Pak Ketua, mohon maaf Pak Khairul Huda, terima kasih tadi sudah sampaikan karena ahlinya mungkin ada di sini semua, jadi saya ini teknik sipil ini ada kurang asing. Tapi mudah-mudahan saya tidak salah, yaitu pasti dibutuhkan material baja, manufakturnya sendiri harus kuat, teknologinya harus canggih, dan konstruksinya juga tentu saja harus dibutuhkan yang sangat elok. Reindustriasi memberi peluang bagi industri nasional untuk naik kelas, tidak hanya sekarang sebagai pelengkap kita, tapi betul-betul sebagai pengguna teknologi menjadi produsen dan pengembang yang luar biasa. Di kalangan ASEAN pun kita tahu kita masih tertinggal di Thailand maupun Vietnam. Di sana sudah perasaan kalau nggak salah ada PLTN yang cukup baik, dan harusnya kita sebentar lagi bisa menyusul mereka karena kita mempunyai potensi besar untuk mengembangkan PLTN karena kebutuhan energi yang begitu besar dan sumber daya alam kita yang begitu berlimpah. Itu saya rasa workshop hari ini sangat tepat, dan ketika kami dari pengurus pusat mendengar rencana itu menyambutnya dengan senang hati karena saya pikir ketika TNI tidur, ternyata tidurnya itu mengandung rencana yang luar biasa, dan mudahan tidak hanya mimpi. Saya merasa sekali lagi Pak Ketum sempat bicara dengan saya sebelum berangkat, beliau menyampaikan kita semua berharap, karena kalau kita bicara 2060 salah satunya harusnya PLTN menjadi sumber yang luar biasa. Dan saya kebetulan di KKIB sebagai kebijakan industri pertahanan sempat memes, kenapa kita tidak menggunakan PLTN kecil yang berkeliaran begitu banyak. Harusnya kita tidak lagi mengandalkan hanya bicara mengenai energi karbon. Saya rasa sekali lagi para hadirin dan rekan-rekan insinyur profesional, insinyur Indonesia harus siap dengan kompetensi lintas disiplin. Tadi disebutkan ada mesin, elektro, nuklir, sipil, kimia, hingga IT. Melalui peningkatan kualitas dalam sertifikasi profesional dan peningkatan kuantitas dalam kapasitas dalam jumlah insinyur profesional, insya Allah kita akan buktikan insinyur Indonesia mampu menjawab amanah sejarah ini dengan standar, tidak hanya standar nasional, tapi juga standar global. Kita, insinyur profesional Indonesia, harus berintegritas tinggi, berakar pada kebutuhan nasional. Mari kita tengok di Undang-Undang Nomor 11, Undang-Undang Keinsinyuran. Di sana di bagian kedua pembukaan disebutkan bahwa upaya memajukan peradaban dan meningkatkan kesejahteraan umat manusia dicapai melalui penyelenggaraan keinsinyuran yang handal dan profesional yang mampu meningkatkan nilai tambah, daya guna dan hasil guna, memberikan perlindungan kepada masyarakat, serta mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Dengan tegas dinyatakan memajukan peradaban dan meningkatkan kesejahteraan umat manusia. Dan saya yakin, kita semua yakin, dan kita harus menuju bahwa PLTN ini bukan hanya untuk bangga-banggaan kita punya teknologi, tapi tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan umat manusia Indonesia khususnya, dan tak lupa memajukan peradaban asal kata dari adat lebih luas bernama kebudayaan. Kita sebagai insinyur punya tanggung jawab untuk sekali lagi memajukan peradaban, di samping tentu saja meningkatkan kesejahteraan umat manusia Indonesia. Untuk itu, insinyur harus menjadi garda depan pembangunan berkelanjutan dan keamanan energi bangsa. Sekali lagi, industri nasional harus terlibat penuh. TKDN kita harus ditingkatkan. Ini ngomong TKDN juga kamu, di industri pertahanan mumet juga saya. Tapi kita sebagai insinyur profesional harus tetap mendorong, seperti juga kami di tempat lain, tidak hanya di nuklir, tapi juga di bidang industri pertahanan juga harus kita dorong semuanya. Kalau tidak kita, siapa lagi? Kalau enggak sekarang, kapan lagi? Mumpung ini
aroma membuat insinyur bisa menjadi lebih baik, dan mudah-mudahan kita semuanya segera mendapatkan hadiah Dewan Insinyur Indonesia. Mereka tidak harus ditingkatkan, kerjasama dengan mitra internasional dilakukan dengan posisi kita tidak atas bawah, tapi kita sejajar. Kita bersalaman, artinya dua tangan saling mengulurkan, saling menerima dan memberi, dan mudah-mudahan, dan saya yakin BKTN akan melakukannya. Kita bermitra sejajar dengan mitra-mitra kita internasional. Sehingga apa? Sehingga transfer teknologi benar-benar terjadi. Kesadaran perlunya kolaborasi setiap stakeholder sangat diperlukan untuk mewujudkan semangat membangun PLTN di bumi pertiwi kita. Sekali lagi, para hadirin yang kami hormati dan yang hadir di online, semoga dalam workshop ini dibicarakan paling tidak tentang kerangka kesiapan teknologi, kesiapan regulasi, kesiapan SDM, kesiapan infrastruktur, dan ini yang kadang-kadang lupa, kesiapan ekosistem industri nuklir kita. Jadi tidak hanya tier 1 yang dinaikkan, dimunculkan, tier 2, 3, dan 4 mohon dibicarakan. Jangan lupa kita bisa merakit, tapi kita tidak bisa membuat. Mohon maaf Pak Ketua. Jadi ini sekali lagi tier 1, 2, 3, dan 4 tolong dilihat, dan harusnya yang normal tier 1 atau kecil, lebih besar. Jangan sampai sekarang terjadi tier 4 yang kecil, tier 1 yang besar, karena semuanya menjadi hanya produksi stiker dan tukang rakit. Ayo, sebagai insinyur Indonesia, kita sedikit orang yang mempunyai kemewahan sebagai warga negara yang mempunyai keahlian di insinyur, khususnya di teknik nuklir ini, agar kita memperhatikan ekosistem tenaga nuklir Indonesia. PLTN pertama adalah ujian sekaligus peluang emas, ujian bagi kesiapan kita dan peluang emas untuk kedaulatan energi serta martabat insinyur Indonesia di dunia. Mari kita jawab dengan profesionalisme, kolaborasi, dan semangat kebangsaan. Karena ini di Indonesia katanya, saya biasa keliling itu suka ada pantun. Terakhir sebelum saya tutup saya kasih pantun ini dia untuk PKTN. Hati senang banyak insinyur berdiskusi di pagi hari. Berniat berjuang membangun energi baru. Kita bangun bangsa dengan budaya dan teknologi. Masa depan cerah, Indonesia kita maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.